Bapak Ibu, pada sore hari ini kita juga akan dihadiri oleh testimoni kita yang luar biasa, seorang ibu, Dr. Rosdiana Raja Guguk ya, seorang dosen pasca sarjana Universitas HKBP Nomensen ya, berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Nah, kita tentunya sudah tidak sabar lagi ya. Why live good, Ibu Rosdiana? Mari kita hadirkan Ibu Rosdiana. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Terima kasih Ibu, saya sebenarnya belum layak memberikan testimoni kalau dari perspektif saya. Namun sistem atau manajemen meminta. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jika saya ini tampil bukan untuk menggurui atau bangga, sombong, menceritakan apa yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu, semangat pagi semuanya, Indonesia Internasional. Selamat pagi, leader yang cantik banget hari ini kakakku. Selamat pagi. Waduh, enak kali suaranya Dr. Sugeng 001 Live Good Indonesia. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan, nama saya Rosdiana Raja Guguk, seorang dosen di Universitas HKBP Nomensen, Prodi Bahasa Inggris. Saya alumni dari Utah State University di tahun 2012, 13 tahun yang lalu. Maka ketika mendengar Live Good, saya langsung teringat dengan kampus saya, semoga benar adanya. Langsung saya cek teman-teman di sana, pernah dengar ya? Ada yang katakan belum, ada yang sudah. Lalu saya tanya, udah bergabung belum? Bagi yang sudah pernah dengar, belum. Ini kabar baik buat saya. Tunggu, aku akan datang. Aku akan ceritakan kabar baik tentang Live Good, perusahaan kebanggaanku. Seperti itu, ku menunggu membagi waktu saja. Jadi teman-teman, background saya ini sebenarnya pada saat Ibu Awi, bundaku yang cantik, RAA Awi Sukmawati, menelepon saya karena ketika itu kami ada bergabung di satu grup WA, sudah agak lama, namun lebih intens. Entah mimpi apa, di siang bolong, aku disapa, aku gemetar. Wah, karena aku tahu Ibu Awi ini adalah orang yang sukses di bisnis. Lalu lembut sekali menegur saya, selamat siang, apa kabar, boleh bicara ya, ngobrol. Waktu itu saya masih langsung kontak, mengunci diri, jangan dulu, karena apa? Saya sedang baru diresmikan menjadi stokis produk dari Amerika juga, jadi saya mau konsentrasi. Kemudian ditelepon lagi, di chat lagi, enggak telepon, di chat. Boleh bicara tidak ya Bu Dokter? Nah gitu. Saya bilang jangan dulu, aku masih sibuk. Gitu. Takut mau mendengar Ibu Awi ini akan menceritakan bisnisnya yang baru. Jadi aku ada blok mental begitu. Ya kan? Entah beberapa kali kemudian di chat lagi. Akhirnya saya entah bagaimana pula, tidak tahu, tidak sadar, saya langsung, boleh Ibu. Nah gitu, sejak itu kami intens bicara. Kemudian saya kan harus menyiapkan modal yang tidak seberapa pada saat itu sebenarnya. Namun saya merasa tidak mampu karena tidak punya waktu lagi untuk bisnis baru gitu. Lalu dibiarkan saja saya begitu, tapi terus disapa, terus disapa. Nah, pendek cerita nih, saya mendaftar, kemudian bagus, kemudian saya banding-bandingkan dengan bisnis kita. Ada satu hal yang paling signifikan bedanya adalah di toko saya itu penuh dengan kardus barang. Kadang saya tatap, saya pesimis bisa untuk menjualnya itu. Karena apa? Di samping mahal, memang produknya bagus banget, tetapi melihat atau mendengar ini mindset penduduk kota Medan atau Sumatera Utara ini kan lebih senang BPJS, suka yang gratis. Jadi berlawanan sekali dengan barang yang saya jual.
Kemudian ada lagi banyak sekali bedanya, yaitu kita tadi sudah mendengar Dr. Rido telah menjelaskan perbedaan MLM dengan networknya kita. Jadi Bapak Ibu, pertama kata-kata yang kena di hati saya ketika ikut Zoom Business Preview, bahwa kalau mau memulai ini, kita harus berubah. Waduh, gimana mengubahnya? Yang sekarang saja sudah padat. Di kampus, menguji, membimbing, mengajar lagi online karena pasca sarjana itu online. Gimana ini? Saya harus beli waktu. Ada lagi kata dari Business Preview kita itu, ya kan? Yang selalu menggelitik di hati saya, harus mengubah. Berarti yang biasanya saya bangun pagi jam 5, saya harus bangun pagi jam 4. Kenapa? Begitu saya bangun, ambil kertas, buat daftar 50 nama, saya bawa dalam doa pagi saya. Kemudian masuk di Zoom pagi, lalu mempersiapkan diri, mulailah bertelepon kepada teman-teman. Itu tidak mudah buat saya Bapak Ibu, tidak mudah. Keren. Tidak mudah itu. Tepuk tangan dong buat saya ini. Yes, keren banget, dahsyat, luar biasa Bu Dokter. Iya, artinya saya pun bertelepon ke anak saya di Harvard. Anak paling besar saya di Harvard loh. Nomor 3 saya di Dubai loh. Wow, keren. Biasanya saya bertelepon pagi hari ketika pikiran mereka tidak penuh dengan kegiatan, jadwal-jadwal, saya ubah, minta maaf. Lalu anak saya bilang, Mami bukan lagi yang dulu. Kau bukan yang dulu lagi. Saya nggak lagi yang dulu. Beda. Saya selaraskan kegiatan saya dengan kegiatan SGR Academy di Live Good. Kalau tidak saya sesuaikan, saya ketinggalan kapal. Kalau ketinggalan kapal, maka terakhir saya akan minta ampun, akan stop. Kan begitu. Jadi, sejak itu kegiatan saya tulis. Tulis apa yang akan saya kerjakan. Dan kerjakan apa yang saya tulis. Tulis akan dikerjakan, ya kan? Kerjakan apa yang sudah tertulis. Saya checklist, betul-betul saya kayak orang anak SD baru yang merangkak itu. Yang biasanya saya pakai jas, tanggulan mengajar di pasca sarjana. Saya harus ganti pakaian saya dengan setelan kerja di bank itu kayak gaya-gayanya Dr. Rido. Keren, pakai kemeja. Saya layakkan diri saya sebagai konsultan keuangan. Bahasa saya atur. Public speaking saya belajar lagi lewat YouTube. Mungkin sebagai dosen, tones-nya itu berbeda, menggurui. Gimana ya? Seorang dokter di depan mahasiswa pasca. Ya toh? Dari suaranya kan bisa terlihat bahwa terdengar mengatur, menggurui, memberi pelajaran. Tetapi di sini harus saya menjadi seorang good listener. Seperti apa calon mitra saya harus sesuaikan kata-kata saya. Dan itu tidak sulit Bapak Ibu. Tidak mudah bagi saya. Pokoknya harus berubah. Seperti itu. Kuku saya pun harus saya cat. Yang biasanya dosen itu kan tidak terlalu penting sekali, harus yang bersih aja. Tapi kalau di sini benar-benar keren, menjadi seorang konsultan keuangan yang cantik, selalu fresh walaupun lelah. Nah seperti itu, harus berubah pokoknya. Nah Bapak Ibu, ada yang paling mendasar adalah saya dari dulu hobi sekali membayar uang sekolah anak orang. Karena buat diri saya, anak saya sudah selesai. That's enough. Untuk diri saya cukup. Tetapi anak saya itu pun tidak saya sekolahkan.
pemerintah yang sekolahkan, kampus yang kasih beasiswa. Dengan saya harus bersyukur, maka saya harus membantu anak orang banyak, anak asuh saya, Bapak Ibu. Sekarang ini sulit cari uang. Dari mana saya harus membayar? Maka sekarang saya bersyukur kepada Ibu Awi, kepada Ibu Maria yang selalu membimbing saya, kepada Dokter Sugeng paling utama 001, Dokter Rido sebagai role model saya untuk Gen Z. Terima kasih Bu dosen, keren. Ya, terima kasih Dok. Saya tidak mau stop membayar orang sekolah teman-teman saya. Tapi saya nggak punya. PNS saya hanya 6.800.000 gajinya. Tunjangan dosen berapa? Paling saya punya 15 juta per bulan. Yang saya bayar biaya lebih dari situ ditambah dengan kebutuhan saya. Maka saya, memang Tuhan giring saya ke sini. Tidak ada kebetulan nih. Ibu Awi tidak kebetulan menelepon saya. Jadi, Bapak Ibu, bagi yang belum register, tolong percaya, you trust me. What I said today, that's the best one for you. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi di antara kita yang 401 ini, Bapak Ibu, apa yang saya katakan hari ini bukan menunjukkan kesombongan, tetapi saya merasa satu kewajiban. It's a must for me to join whatever SGR Academy program yang sudah dibuatkan, mengaplikasikan semua supporting system yang sudah tersedia. ATM saja, ambil, tiru, manut, modifikasi, whatever it is. Pokoknya berjalanlah di dalam sistem. Bapak Ibu, teman-teman saya yang gen baby boomers, kelahiran tahun 1964 ke bawah. Saya kelahiran 63. Pasti alasannya, saya kan gaptek. Nih, saya ingat terus nih Dokter Rido. Di YouTube-nya itu saya tonton. Ini saya petunjukkan, nih lihat nih Dokter Rido nih. The youngest nih, masih bisa berbuat yang terbaik. Aku ajak, suruh anakmu. Jadi kalau saya prospek sama opung-opung nih di Kota Medan nih, opung-opung, saya dudukkan dia sama anaknya. Mata saya melotot ke anaknya, saya pikir dia mahasiswa saya. Saya jelaskan dengan bahasa yang mudah dia cerna. Tetapi di situ sudah menggigit hatinya. Bahkan anaknya mengatakan sama orang tuanya, alah bapak itu aja nggak tahu, mama itu aja nggak tahu, gini loh caranya. Ini BMA kata mamanya. Bukan loh mak, bukan loh pak, begini. Nah saya kan sudah bersama anaknya. Nah tentu saja memang, aduh bu, kalau begitu ibu sudah sudah di goal. Belum Bapak Ibu, saya harus kerja keras. Saya harus juga belajar kembali ke sistem. Meneleponin coachku yang luar biasa. Ada Ibu Awi, ada Ibu Maria, ada semua Dokter Sugeng, Coach Hardi. Apalagi kalau Coach Hardi tampil, waduh suaranya itu sekitar rumah saya ini. Karena saya buat pakai TV besar yang 45 inch. Pakai loudspeaker yang besar. Saya undang itu gitu di rumah saya terus ngomong, walaupun hanya saya sendiri di rumah. Kan anak saya udah pada keluar semua. Tapi tidak apa-apa, itu semua menyemangati pribadi gitu ya, untuk diri sendiri. Jadi yang mau saya katakan kepada teman-teman yang dulu mungkin sama saya, seperti saya kan hukum karma juga ya. Apa yang saya lakukan dengan Ibu Awi gitu juga yang datang. Saya harus prospek 2-3 kali. Tapi nggak apa-apa, kesabaran saya pikir usaha tidak mengkhianati hasil. Jadi Bapak Ibu, saya senang sekali. Apalagi ada berita hari ini, ada lagi produk yang baru, skincare. Itu udah saya lihat, saya mau beli itu dengan uang dari Live Good. Jadi kalau mau pengen pakai itu harus lebih lagi usaha agar bisa menjadi
Diamond. Saya harus hadir. Saya memohon gitu kepada Tuhan. Ya, semoga ini dikabulkan dengan doa kita bersama. Harus ikut di convention hall. Ada CEO kita, Ben Glinsky kalau nggak salah, Nyalami. Dan rencana saya ini Pak Rido, Dr. Rido, akan siaran langsung. Dan saya undang orang-orang yang masuk di daftar yang menolak saya. Ketika Ditunggu saya Bu telepon, dosen. dia langsung reject. Yes. Langsung di rejectnya nomor HP saya. Dalam hati saya, berani kali kamu nolak seorang dokter dosenmu. Tapi saya pikir, siapalah aku ini Tuhan. Berarti aku harus mengandalkan kau lagi dalam hidupku. Khususnya untuk Live Good. Aku nggak mau konyol di pandangan mereka, kan? Dulu kan? Kan dia panas-panas saya ayam kan? Enggak, saya tidak mau itu. Jadi selalu saya bertanya kepada Ibu Awi, Bu Awi, dengan sekarang posisiku, mungkinkah aku ikut dengan Ibu, dengan teman-teman yang lain? 22 November, sangat mungkin Ibu. Sebulan lagi pun kalau Ibu mau mungkin. Waduh, saya terus tertantang Bapak Ibu. Jadi, yang mau saya katakan adalah bahwa saya harus betul-betul berubah dari kebiasaan lama, mulai dari bangun pagi jam 4 atau 4.30 sampai tidur lagi di jam 11 malam. Pokoknya Live Good ada di otak saya, di hati saya. Sekarang udah menyita perhatian, udah 50%. Tetapi saya pastikan 50 daftar nama baru harus saya tulis. Dan saya tulis, ini sudah sekali saya telepon tapi tidak masuk. Oh, ada satu pengalaman saya yang paling sedih. Saya kurang jeli melihat tanggalnya. Yang harusnya tanggal 5 sudah lewat, saya kirim ulang ke 200 orang. Pas di terakhir ujung ke orang yang ke 200, dia bilang, Ibu, ini sudah lewat loh. Rupanya saya lihat benar sudah lewat. Ngempas saya. Lalu saya ulang lagi, oh maaf Bapak Ibu itu salah. Hari ini yang betul linknya. Menurut Bapak Ibu, apakah itu tidak melelahkan buat saya? Seorang baby boomers yang berumur 62 tahun. Capek saya Bu. Tetapi hukum Pareto mengatakan 20% dari daftarmu itu semoga dan akan. Dan aku percaya Bapak Ibu, dengan semangat kita ini semua, maka akan ada closing berjamaah. Closing rame-rame buat saya nantinya. Bapak Ibu yang masih baru, yang masih ngintip-ngintip, belum register, atau sudah register tapi belum bronze. Ayo dong, waktu itu sangat penting. Mendaftar sekarang dengan mendaftar minggu depan, it's a very different one. Berbeda, sama seperti Dr. Rido katakan tadi. Seandainya lah langsung Dr. Rido join di Desember itu juga dengan idola kita Dr. Sugeng, pasti hasilnya berbeda. Tetapi karena di April, maka sedikit terlambat. But it's better than late. Then late is better than never. Ya, jadi saya pelan-pelan akan mengurus stokis saya tadi, kemudian akan masuk ke Live Good kita ini segera full timer. Mengingat saya pun akan pensiun 2 atau 2,5 tahun lagi. Saya mau keuangan saya cukup. Itu sebenarnya di hati saya, motif saya. Mau beli rumah cukup. Mau sedang pasang-pasang kuku, bersih-bersihkan, pijak-pijak di pantai bersinar. Manicure cukup. Mau general check up kesehatan ke Penang, ke Taiwan, ke India cukup. Mau bantu anak orang uang sekolahnya cukup. Bantu orang yang kanker cukup. Yang paling penting, Dr. Rido, aku sekarang butuh uang untuk membiayai para misionaris di hutan Kalimantan. Pertanyaan,
Semoga doa-doa mereka juga para pendeta, para visionaris di Indonesia terus mendoakan usaha kita. Maka saya pikir Bapak Ibu, terutama yang belum bergabung, ayo dong, trust me. Walaupun saya masih silver sekarang, dalam waktu 1 bulan, saya akan terus melakukan, melipat gandakan energi yang dibutuhkan, melipat gandakan jumlah waktu yang dibutuhkan. Barangkali kalau ada teman saya tidur, Dr. Rido, saya ngigau pun live good. Kali begitu. Kali begitu. Ini nggak ada teman saya, Dr. Rido. 2 tahun yang lalu sudah pindah ke Balikpapan. Dan mungkin kalau pasangan saya ada, saya nggak bisa di live good karena dia orangnya perfeksionisme. Kembali saya bertanya lagi kepada Tuhan, apakah ini rencanamu ya Tuhanku? Kembali aku bertanya, temanin aku. Aku tidak bisa, aku jadi sedih. Semangat. Aku tidak bisa mewujudkan mimpi besarku ini. May my dream come true. Aku berubah Tuhan, bisikan aku kepada siapa yang ku telepon duluan ini. Kadang ada pejabat, dia nggak butuh uang. Aku cari-cari, dia penyakit apa ya? Kadang yang lain, dia mau apa ya? Aku selalu memilih kata-kata yang lembut, seperti selembut kata-kata Ibu Mariaku, tapi segana seheboh Dr. Sugeng. Kadang-kadang aku rekam. Aku ngomong di HP, ku rekam, ku lihat gini. Cermin ini pasti mengatakan ke aku, kamu kurangnya di sini. Aku tulis lagi ulang. Aku asik sendiri loh. Asik aku sendiri. Sehingga aku benar-benar bersyukur adanya SGR Academy. Teman-temanku yang baru masuk, atau kita yang masih bronze, seringlah masuk kelas. Kalau tidak masuk, yakin aku tinggal sebulan lagi mengatakan ini sulit dilakukan. Ini sulit dilakukan. Jadi, saran saya adalah yang pertama, you have to change your paradigm. Change your paradigm first. Then, change your action. Ubah kegiatanmu. Kegiatan lama, beli waktu, masukkan kegiatan live good. Apalagi seperti ini di bulan puasa, jam 4, yang harusnya aku mengajar di kelas jam 4, aku memohon kembali aku ke kampusku. Tolong aku digeser dikit ke jam 6 atau ke pagi. Jadi, kedua, setelah kita ubah kegiatan kita, maka the result will change. Itu udah pasti. Sulitkah mengerjakan di live good? Yes, sulit. Bagi orang yang mencari-cari kambing warna hitam. Yes, betul. Keren Bu dosen, Bu dokter. Tapi kalau Anda sebagai the winner, not the loser, maka segala sesuatu tantangan yang membuat dirimu teruji, akan itu mudah. Sulit, gampang di live good. Kata akhirnya lo diambil. Sulit, emang sulit. Akhirnya, kalau bisa karena biasa, jadi mudah, gampang. Jangan gampang-gampang sulit. Jadi Dr. Rido, walaupun aku seperti ini nenek-nenek, aku harus sekarang menggunakan segala caraku. Ada teman-temanku di S3 yang di Utah di Amerika itu udah kumanfaatkan sekarang. Pura-puranya nih aku email. How are you dia? 13 years, 13 tahun tidak bersua. Aku rindu mau ngobrol. Udah dapat aku di Perancis, di Italia udah dapat. Nanti aku mau nanya lagi nih sama Ibu Maria. Kalau itu di Jerman, apa namanya? Kapan link-linknya? Boleh nggak digabungkan? Datang lagi nih, ya. Datang lagi mitraku yang baru nih, bronzeku yang baru, Esra Manurung. Udah temannya pindah ke Thailand, ke Perancis. Nah, keren kan? Bapak Ibu, khususnya yang pemula seperti saya, trust me, percayalah apa yang kukatakan. Tiada dusta di antara kita, tidak ada. Biarlah orang-orang yang ketika nomormu dilihat di HP-nya, cepat-cepat
Reject, bernyanyi. Kau bukan yang dulu lagi, kau sudah berubah. Berubah menjadi setelannya Live Good. Aku nggak mau juga pembohong, Dokter Rido, Dokter Sugeng, Coach Hardi yang luar biasa, Ibu Rita, Ibu Lili yang luar biasa. Menjadi pembohong besar mengatakan bahwa produk Live Good ini premium. Kalau tidak bagus 90% 90 hari kembali money guaranteed 100%. Aku sendiri nggak minum. Itu kan munafik namanya. Aku tidak mau dalam hidupku menjadi pembohong besar. Minimal cucu-cucuku, anakku, generasi Gen Z milenial. Anakku kan umur 32 tahun. Dokter Rido emang berapa umurnya sekarang? 29 Bu dosen. Anakku nomor 2 kamunya. Anakku nomor 2. Anakku nomor 1 umur 32 tahun. Sedang di Harvard. Aku bilang sama dia, nakku, kau agak-agak masuk dulu ke grup-grup mahasiswa di situ, MBA. Nanti kalau kau pulang ke Indonesia, aku ajarin kau kabar baik. Kalau sekarang ku ceritain, aku nanti dimarahi. Lah, mami kan dulu bisnis itu. Bagaimana tuh ruko? Stokisnya gimana? Udah padam lah. Dimarahi aku. Tapi, ketika aku nanti, ya Tuhan, aku tidak sejujurnya aku tidak mendahului Tuhanku, tapi berkatilah aku. 22 November harus ada aku di kelompoknya Dokter Sugeng. Aku mau buat bahagia Ibu Awi. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Amin, semangat Bu Dokter, keren banget hari ini. Pokoknya Dokter Sugeng nggak boleh bohong, harus datang paling lama April ke Medan, Dokter. Bantu aku, bantu grup Medan mau besar. Oke, I wanna go to Medan, no problem. I'm promise with you. Iya, kalau Dokter Rido yang datang aku bawa ke Prapat dong. Kalau Dokter Sugeng di Medan aja. Jadi saya pikir kalau disuruh aku bicara tentang Live Good, udah banyak sekali perbedaan kata-kataku. Karena tidak satu pun kelas Live Good hadir, tidak kuikuti. Minimal. Wow, keren. Aku pasang 2 device, 2 HP. Dokter Sugeng udah aku beli lagi HP baru. Nice, very nice. Khusus untuk Amazing. Live Good. Amazing, Ibu. Iya, daripada Bu Lili Mursalim, daripada dikatakan yang stokis sekarang, kok Ibu nggak pernah lagi muncul? Aku bohong di sini, Bu. Telingaku ke HP yang baru Live Good, tapi yang satu lagi ku silentkan. Amazing, baby boomer. Aku benar-benar jatuh cinta. Aku kalau sudah jatuh cinta, dulu suamiku tuh pernah Bu Lili mau ku tukar tambah. Wow. Tapi aku orang yang komitmen Ibu Lili. Kulihat hasil perbuatannya 5 orang brilian semua. Maka sampai matinya ku jaga. Aku udah berjanji kepada Tuhanku, inilah suamiku kedua ya Tuhanku, Live Good ini. Oh, saya kira siapa gitu. Luar biasa, baby boomer is the best generation. Iya, Ibu. Baby boomer. Iya, baby boomers. Sebenarnya aku nggak hebat-hebat juga, karena aspiriku sampai ku ambil 2 orang. Tapi Live Good ini lebih keren lagi. Luar biasa. Aku nggak bisa menggambarkan kata-kataku bagaimana aku takjub dengan Live Good. Belum lagi orang-orangnya. Aku percaya selama ini aku masih ayam yang mengais-ngais di tanah. Tapi aku sekarang masuk kepada grup elang, grup Raja Wali, burung Raja Wali yang terbang tinggi, tahan banting, tahan godaan. Kalau ada yang baru pun aku nggak mau jatuh cinta lagi. Mana ya Coach Hardi, kok nggak ada suara ya? Coach Hardi ada tuh, ayo Coach Hardi. Beliau ngefans banget tuh dengan Coach Hardi. Iya, ada, aku senang gayanya. Aku dengar. Jadi Dokter Sugeng, di dalam diriku ini selalu aku menghayal jatuh cinta ke Dokter Sugeng, Dokter Rido yang ganteng, kalem, pinter, wise, Coach Hardi,
Ibu Lili yang selalu hadir dengan Ibu Lili, Bu apa satu lagi? Rita, dari Rita. Rita. Bu, Tidak. send your people to me. So I'm in France. So I will wait for that. Betul. Tidak pernah absen. Jadi ibuku, semua yang kusebutkan tadi adalah role model buat aku. Sampai diriku ini seperti nano-nano. Tapi udah kusimpulkan, be yourself. Jadilah Yes, be kau yourself. Rosdiana. Yes. Jadilah kau Rosdiana menjadi nenek-nenek ibu yang keibuan. Teruslah kau berbuat baik. Bahkan Ibu Lili, orang yang berhutang sama aku selama 5 tahun, yang ada 50 juta menipu aku, akan kuajak ke sini. Tapi bukan membayar balik hutangnya. Betul. Aku Mantap mau sekali. menyadarkan bahwa sekali jadi orang baik, aku tetap jadi orang baik sampai matinya. Luar biasa. Jadi kalau Luar biasa, kau masuk di live good Iya. ini, kalau kau masuk di live good ini, bukan ku tagih utangmu, bukan. Tapi hiduplah lebih bagus memberi daripada diberi. Yes. Luar biasa, Luar biasa. Bu Rosdiana. Luar Betul, biasa tidak yang sia-sia ya. disampaikan. Tidak Iya. sia-sia umurnya segitu, tidak sia-sia menjadi baby boomer, benar-benar luar biasa. Iya, Wisdom. Bu Rosdiana, materinya luar biasa. Kami sangat ingin sekali terus mendengarkan nih dari Bu Rosdiana. Tetapi mohon maaf nih, Bu Rosdiana, sebentar lagi kita juga akan ini ya buka puasa ya untuk teman-teman kita ya, Bu Rosdiana. Mungkin 1 menit ke depan nih ya, Bu Rosdiana ya. Closing statement ya. Oke, siap. Jadi di ruangan kita ini di 398, wow keren ini, internasional, benar-benar keren. Mungkin ada yang jatuh cinta dengan saya loh di sini. Yes, I love you. Kalau dirimu mau, boleh tanya ke Dokter Sugeng nomor HP-ku. Aku mau berbagi denganmu. Bukan untuk menarikmu ke komunitas, ke anggota Ibu Maria, bukan. Kapal kita sama, itu saja. Mungkin gayaku kau suka, nggak apa-apa. Tapi kita berjanji 397 ini bahwa kita akan bersama di Gedung Convention Hall 22 November di Jakarta. Go Diamond, go Diamond, go Diamond. Go Diamond. Yeay. Diamond. Kota Medan. Selamat menjalankan puasa. Amin. Amin. Luar biasa Ibu dosen Rosdiana, luar biasa sekali ya. Ada catatan penting nih ya buat Bapak Ibu semua bahwa tulis apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah tertulis. Luar biasa. Terima kasih Ibu Rosdiana yang luar